أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فضل وجوده ووجوده ووحدانيته ذاتا صفاتا وأفعالا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, diantaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Ketahuilah, apa-apa yang Allah berikan pada diri kita ini pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperkenalkan akan dirinya. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita mengikut setia beliau sampai akhir hayat. Ketahuilah jemaah sekalian, bahwasannya kita ini dijadikan Allah dengan tujuan yang satu. Allah pun menjadikan makhluk ini pun dengan tujuan yang satu. Tujuan Allah atau maksud Allah menciptakan semua makhluk ini tiada lain itu cara memperkenalkan dirinya. Karena apabila makhluk ini tidak ada, terkhususnya itu manusia, maka tidak ada yang menyebut nama Allah, ya. Dengan adanya 7 lapis langit dan bumi beserta isinya, maka semua alam bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesuai dengan takdir makhluk itu masing-masing. Itu tujuan Allah menjadikan semua makhluk, artinya supaya dikenal. Kalau kita dijadikan Allah ini dengan tujuan yang satu juga. Kalau Allah tadi supaya ada yang mengenalnya, nah kalau kita tujuan dijadikan ini tidak lain untuk abdi dan mengenal kepada sang pengabdi, yaitu Allah. Jadi tujuannya kita itu tidak lain abdi, mengabdi kepada zat yang satu yang menciptakan kita. Nah untuk mengabdinya itu maka wajib mengenal. Karena dialah zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang tiada serupa dan tiada seumpama, tapi dia maha mendengar lagi maha melihat, yang senantiasa bertajalli pada tiap-tiap alam ini. Namun yang fardu ainnya untuk mengenal Aisyah itu terutama itu makhluk yang bernama manusia. Kenapa? Karena sebagai khalifatil ardi ganti Allah di bumi. Namun ketahuilah, tidak semua manusia yang ada tidak mengenal Allah. Tapi banyak juga manusia yang tidak mau mengenal Allah.
Terkadang-kadang juga manusia yang sudah mengenal Allah pun terkadang sifatnya dengan sifatullah, sifat Allah, sebagaimana Rasulullah. Terkadang-kadang ada yang mengenal Allah, namun sifatnya tidak seperti menjadi sifat kamila dengan sifat Allah. Maka di situ namanya ma'rifatul iblis namanya. Iblis itu ma'rifat. Sebelum manusia tercipta, dia sudah lebih dulu ma'rifatullah, mengenal Allah. Telah lebih dulu dia mengabdikan dirinya kepada Allah sebelum kita manusia. Namun setelah Allah menciptakan Nabi kita Adam alaihissalam, terlahirlah ke alam dunia ini. Tatkala Allah perintahkan semua makhluk untuk sujud kepada Adam, para malaikat mengerti maksud Allah dan alam yang lainnya sujud ya kepada Adam, karena dia sadar mana dirinya itulah haula wala. Dan dia memandang bukan kepada jasad baru Adam, tapi dia terpandang kepada zat Allah yang laisa kamitslihi, sehingga semua makhluk itu sujud kecuali itu iblis. Tapi iblis tadi dikenalkan dengan Allah. Dikarenakan keangkuhan sang iblis tadi, kena merasa lebih dulu mengenal Allah. Sang iblis aku tidak ceritakan kita ya, tapi dia itu ke iblis itu. Maka dia tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa lebih dulu dijadikan, diciptakan, dan telah sekian ribuan tahun, mungkin ratusan ribu, tidak tahu ribu tahunnya dia mengabdi, memuji Allah dengan mengenal Allah. Hanya kesombongan dalam makrifatnya, maka diusir Allah dari surganya Allah. Namun sampai sekarang iblis itu masih menceritakan tentang makrifat, ya, tentang mengenal Allah. Ini iblis, aku ceritakan iblis itu. Jadi makrifatul iblis itu makrifatnya gugur akhlaknya kepada Allah, gugur akhlaknya kepada makhluk Allah. Maka wajar kalau pada akhir zaman itu, akhirnya sebagai Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak zahir dan batin, untuk kembali mengesahkan zat Allah Tuhan yang satu. Ya, kena banyak yang melibat dari makrifat iblis. Banyak yang mengesahkan Allah, tapi mengesahkan secara jawabnya kan singkat, tahu semua kita. Aku tidak mau tunduk kepada makhluk, yang aku harus patuh dan taat hanya kepadamu ya Allah. Oh, iya. Yang merintahkan sopo bertanggung jawab. Yang merintahkan sujud itu Allah. Katanya tunduk pada Allah, tapi disuruh sujud pada Adam tidak mau. Artinya membangkang Allah. Yang iblis. Tapi sang iblis itu sebetulnya dia punya jaminan dari Allah. Tapi kalau penyakit iblis itu bersarang pada orang-orang Islam, khususnya kita umat Nabi Muhammad, apalagi yang sudah mengkaji ilmu tauhid hakikat ma'rifat ini, kemudian meninggalkan segala syariat Nabi Muhammad yang menyempurnakan syariat Nabi terdahulu, sungguh itu lebih buruk daripada makhluk yang bernama iblis, karena dia sebagai manusia yang lebih sempurna diciptakan, lebih sempurna dari iblis. Kira-kira kan itu. Kira-kira artinya orang yang sudah ma'rifatullah karena Allah, sebagaimana di bawah kidamnya Nabi kita Muhammad yang mulia Rasulullah SAW menerbitkan nyata pada sifat alam basar ini, pada alam kehidupan dengan akhlakul karimah, baik hubungannya kepada Allah ibadahnya atau hubungannya kepada makhluk Allah, baik itu makhluk yang bernama manusia atau makhluk Allah yang lainnya, karena telah nyata padanya itu dengan azat tajalli daripada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tiap-tiap keadaan dirinya. Kira-kira itu, aku tuh kira-kira itu cerita baik, cerita.
Inilah yang kita pertakutkan istilahnya. Makanya sering dulu dikatakan hati-hati mengkaji ilmu tauhid ma'rifat kata Saud, takutnya terlalu tinggi jatuh, nanti jatuh. Sebenarnya jatuh dan tidak itu bukan karena perbuatan daripada Allah, atas belenggu daripada hawa nafsu kita. Yang merasa bangga dengan ilmunya, itulah awal kita terbelenggu. Tapi kalau kita tidak pernah merasa berilmu, tidak pernah kita merasa mengenal Allah, karena yang mengenal Allah itu dengan Allah. Man arafallah faqad arafallah, mengenal Allah dengan Allah, maka orang demikian akan dipersalin oleh Allah dengan sifat-sifat ilahiyah, dengan sifat-sifat ketuhanan. Namun kan kala sudah mengenal Allah itu kita akui dengan kemampuan kita belajar, kita merasa mengenal Allah, inilah akan muncul dikatakan makrifatul iblis pada praktik kehidupannya, penuh dengan kesombongan dan keagungan. Kira-kira begitu. Aku tuh cerita lah, jadilah dikit baik mau yang panjang ini iblis ini. Kalau kamu tidak ngaji lagi, aku cuma cerita baik, kamu tersinggung. Kapan tersinggung? Ya jelas itu. Yang last list nanti lah. Baik, kita ini kembali pada Al-Quran ya, kita sedikit-sedikit ya sampai kapan baik, insya Allah berhenti dari ya. 2 minggu ini kita buka tafsir kitab Sejarah Hakikat ya, ini diterjemahkan dari Syekh Fadil dari Cicit Abdul Qadir Jailani. Malam ini coba-coba istilahnya gitu, buka soal Baqarah lah. Kalau minggu kemarin 2 ayat tak salah ya. Fatihah ya. Aku ini lupa. Bismillah. Ya lemah dapat bismillah. Ini surah Al-Baqarah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau nengok judul, melihat judul surah ini agak lucu kata akal kita. Tapi bagi Allah tidak lucu, maka Allah ini perlu dengan takwil. Ya, Al-Baqarah itu kalau terjemahnya gitu kan sapi betina. Ya kan namanya ya. Betul. Barang siapa tidak tahu rahasia soal Al-Baqarah ini dengan ayat yang pertama, ia bersifat seperti hewan. Dalam surah Al-Baqarah itu menceritakan tentang sapi betina yang berwarna kekuning-kuningan, lambang hawa nafsu kehewan. Namun sebaliknya barang siapa tahu hakikat daripada ayat yang pertama, artinya orang telah mendapatkan kitab dari Allah, maka terlepas daripada belenggu atau dengan takwil warna sifat kekuning-kuningan tadi, warna kuning. Baik, kita masuk ayat yang pertama, alif lam mim. Kami tidak berlagu-lagu, bukannya akorib ini. Jadi kalau terjemahan beliau terjemahan ini, wahai manusia yang sempurna. 3 ayat 3 huruf langsung diterjemahkan wahai manusia yang sempurna. Dan agak itu tadi, itu jangan mikirkan masalah ini. Kenapa beliau menerjemahkan alif lam mim wahai manusia yang sempurna? Nanti jawaban, tapi yang depan nanti kita uraikan ngapun wahai manusia ini dulu. Pandangan berkemungkinan besar dalam zuknya Syekh Abdul Jailani, karena dia tahu hakikat huruf alif, maka dia untaikan kalimat duhai atau wahai. Artinya itu perkataan wahai dalam atau seruhan. Yang berseru itu yang hidup, maka alif itu melambangkan zat Allah yang hidup kekal abadi, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ini artinya perkataan Allah. Allah berkata kepada manusia, sebab disebut manusia itu ada sifat baharu dan ada sifat qadim. Sifat baharunya jasad, sifat qadimnya rohani, disebut manusia. Dan kalau salah satunya terpisah bukan lagi manusia.
Namanya itu kalau ruh itu arwah atau ruh, ya. Kalau jasadnya, ya buntang maksudnya, bangkai. Yang disebut bangkai manusia. Nah maka Sayyidi Syekh mengatakan dalam terjemahan tafsirnya, wahai manusia yang sempurna. Artinya manusia yang sempurna itu mengenal hakikat semua alam basar ini yang telah tajalli pada alam azal ini, menunjukkan tajalli daripada Hayyun Zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam asmanya Allah lafaznya yang itu disebut lafaz zat wajibal wujud, nama hujan zat yang bisa kami syirik. Maka sebagian ulama mengatakan itu ismu'a a'zam, nama yang agung karena menunjukkan nama zat yang satu. Maka benar. Jadi beliau menafsirkannya, menafsirkan wahai manusia yang sempurna. Artinya sebaliknya, apabila manusia belum menghakikat akan dirinya dan hakikat alam ini, tidak mungkin menghakikat zat Allah yang telah tajalli pada alam ini, artinya belum mencapai kesempurnaan yang dikatakan manusia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu uraian wahai manusia tadi. Jadi tafsir ditafsirkan lagi. Kemudian dilanjutkan oleh tafsir beliau. Manusia yang mana? Manusia itulah yang layak menjadi khalifah kami, kata Allah. Jadi manusia yang patut, yang layak menjadi khalifatullah ganti Allah di bumi, yang sebenarnya hakikat alam zahir dan alam batin, awal dan akhir, itulah manusia sebagai ganti Allah di bumi. Disebut tak kalah nyata namanya manusia, tapi sudah terjadi dengan sifat-sifatullah, sebagaimana suri tauladan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tinggal ini kan kajian ini. Ya, kalau Nabi Muhammad bisa dipikirkan lagi lah pasti. Tinggal kita bagaimana. Karena manusia khalifatullah itulah katanya yang mampu menyikap rahasia-rahasia ketuhanan rububiyah. Jadi manusia yang tahu akan dirinya itu yang dapat mengerti akan rahasia-rahasia rububiyah. Ya hidup zatnya Allah. Selain daripada manusia, artinya tidak mampu dan tidak diwajibkan untuk menghakikat rahasia yang hidup itu, kecuali manusia. Karena kitab Al-Quran ini yang tiada lain itu untuk manusia yang terutama. Berdalil nas, petunjuk bagi manusia itu Al-Baqarah ini. Nah artinya apabila manusia itu belum terbuka rahasia rububiyah, tidak mungkin terbuka rahasia uluhiyah tajalli daripada zat Allah, belum dapat dikatakan manusia yang sempurna pada sisi Allah, belum dikatakan sebagai ganti Allah di khalifah fil ardh. Yang menghakikat rububiyah uluhiyah itu artinya telah mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa nyata pada tiap-tiap keadaan kita. Ini proses kan beda sebetulnya logikanya. Terus kita sambung. Dan dengan proses pengembangan hawiyah zat atas kehendak zat itu, maka kata Allah istilahnya kami akan mengalir pada lembaran-lembaran alam ini. Bukan banyu maksudnya ngalir ini. Artinya Allah telah menyatakan dirinya telah terjadi pada seluruh kenyataan alam yang telah jadi, baik di alam langit ataupun bumi. Maka di mana kau hadapkan, disitulah wajahnya Allah. Menghadap ke pojok jadi. Jadi mudah-mudahan terserah kamu. Nah kamu mah ini jadi, yang penting ngerti. Nama ini jadi. Ya. Kalau yang ngerti toko-toko di penampilan itu ini dia. Ya dia ngerti. Tidak kamu angkat ke tangan juga jadi. Kita sudah mengenal hakikat rububiyah dan uluhiyah.
pada tiap-tiap lembaran-lembaran ini menunjukkan ahadiyahnya daripada zat wajib wal wujud hakiki mutlak yang bernama Allah. Jadi tidak ngomong ke roh, tapi ngomong ke pengertian roh ini. Ya, karena banyak kala bantah tentang roh ini, lagi si roh ini. Karena roh itu urusanku kata Allah. Illa qalila, kecuali sedikit yang tahu hakikat roh itu. Nah, kita tak ngurusin roh. Kita sebagai ganti Allah disuruh mengetahui hakikat yang hidup. Hidup itu urusan Allah, tidak ada satu makhluk pun dapat mampu menciptakan yang hidup. Tapi wajib kita tahu pada zat yang hidup lagi menghidupkan. Nyambung? Jadi kita tarik kesamaannya, tidak ngurus dulu. Jangan salah paham. Bukan mengurus roh, tapi dia suruh mengenal hakikat ilah qalilah. Tapi sedikit yang ingin tahu pada hakikat hidup itu. Tidak mudah. Baik pun yang masih abadi yang ada, yang nyata, atau yang telah tiada dalam pandangan mata, senantiasa dengan rububiyah, uluhiyah, ahadiyah daripada Allah itu sendirinya. Artinya, walaupun dia kembali pada alam basar ini tidak dapat dipandang lagi oleh mata, hakikatnya tetap kembali kepada zat wajib wujud yang mutlak yang bernama Allah. Tapi yang tahu pada Allah, yang tidak tahu sebetulnya kembali juga tapi tidak tahu. Tetap dia kembali sebetulnya, tapi ketidaktahuannya itu maka dihukumkan dia namanya neraka. Karena dalam jelas dalam pandangan zahir saja kalau orang sudah meninggal tidak ada lagi kembali ke alam basar ini, ya kan? Artinya tetap kembali pada alam akhiratnya, tetapi dia tidak tahu kepada yang punya akhirat. Maka dalam istilah disebut tidak kembali kepada Allah. Jadi tidak mudah jadi manusia. Kita cuma melihat huruf alif lam mimnya saja. Manusia itu yang senantiasa musyahadah, menyaksikan setiap gerak dan diam itu hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Kalaulah demikian, dalam sudut pandang iktikad yang jazam dengan takkik yang mantap tidak ragu lagi, zalikal kitab, kita jawab oleh ayat. Kitab ini tiada kebatilan. Ya, Quran ini tidak ada kebatilan, betul dari Allah turun pada Nabi kita Muhammad. Kitab ini tidak ada kebatilan. Sudah dengan isyarah ya. Karena kitab ini Quran itu terbagi dua, sepakat semua ulama tersurat dan tersirah. Barang sudah hakikat tahu makna alif lam mim tadi dengan makna rububiyah uluhiyah dan zat wajib wujud, artinya telah mendapat ini kitab, pada dirinya itu tidak ada keraguan pada ini kitab, baik pun ini kitab ataupun itu kitab. Nah, kalau seandainya ini menunjukkan kitab yang hidup, artinya telah nyata, di mana kita berjalan kitab Al-Quran itu ada dalam bahasa Indonesia dengan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, mengikuti ayat Al-Quran yang tersurat istilah umum, artinya dia senantiasa karam di lembah kesucian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah dikatakan, kalau ingin kembali ke lembah suci dan tua, maka tinggalkan kedua terompahmu. Dapat kitab ini. Terompah itu bahasa kita sendal dari kayu. Artinya tinggalkan rasa pengakuanmu zahir batinmu, kau kembali ke lembah suci dan tua zat wajibul wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat itu kitab. Lah kalau sudah ada kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada kebatilan, baik pun di hadapan ataupun di belakangnya, artinya yang lalu telah dihapuskan oleh Allah, ke depan pun senantiasa dapat ampunan Allah, tapi jangan pernah bermanja-manja. Yang ini yang kelirunya orang ma'rifat sering terjadi.
Ya, karena kita sudah ma'rifat, dosa ya dosa, diampunkan Allah, astagfirullah. Dengan sengaja berbuat dosa, dengan sengaja tidak ibadah, itu keliru. Artinya dulu dia memandang Allah, mengenal Allah, sekarang mengenal Allah, setelah dunia tetap mengenal Allah, maka di depan di belakang tidak ada kebatilan. Bukan masalah ini. Sebelum dia berlaku tidak ada kuasanya, hanya Allah. Tatkala berlaku hanya Allah, sudah berlaku hanya Allah. Marah Ustaz, bukan, memang itu cara kami. Ya, kalau kadang-kadang itu lah, direkayasa, menerbit itulah dari Allah. Ya. Jangan salah paham. Maka memang harus bimbingan, harus tegas di makrifat, tauhid makrifat ini. Kalau tidak itu terpeleset, terjatuh. Kalau jatuh fatal. Maka jangan salahkan makhluk umat manusia kalau mengatakan ada kalangan orang kajian tasawuf tauhid ma'rifat itu tersesat. Jangan salahkan. Karena kita yang keliru dalam memikirkannya. Berangkat dari hawa nafsu. Dan tatkala sudah tidak ada keraguan di hadapan dan di belakang, maka yang ia dapat derajat kesempurnaan yang tiada dia paham. Artinya dapat memandang wajah zat yang sempurna, zat Allah yang suci. Apa itu? Artinya bukan dengan kemampuan ilmu kita, tapi karena Allah. Bukan kita yang memahaminya, bukan kita yang tahu, tapi karena Allah kita mengenal Allah. Jadi tafsir ditafsirkan lagi nih. Ya, kalau sebatas itu tidak nyambung kali. Yang telah menghimpunkan seluruh tingkatan nama dan sifat di alam gaib ataupun alam nyata. Sudah terbuka alam itu, maka berhimpun semua yang sifat, baik yang nyata dalam pandangan ataupun tidak, telah berhimpun kepada ahadiyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kata Haji Rasulullah. Barang siapa yang menyebut la ilaha illallah tapi ngerti dan tahu, maka dikembali ke surga. Masuk surga. Tiada Tuhan yang ada Allah, tiada Tuhan yang ada Allah. Katim sifat yang zahir, katim yang batin, yang ada hanya Allah. No. Kalau masih ada sifat kita tadi, berarti ada yang lain kan? Ada yang lain. Wajarlah orang takziah kita main piring. Misal kan, yang sibuk baca Yasin, ya sibuk main ke remote TV misalnya. Misal. Nah, kalau berketerusan senantiasa dengan yang azali menunjukkan yang abadi. Nah, ini bahasakan gitu. Arti ayat itulah nyatoh ini. Abadi itu bagi zat Allah. Karena alam tidak kekal abadi. Tapi yang azali ini sudah menunjukkan dengan abadi tanazul daripada zat itu. Artinya telah mendapat kesempurnaan pada diri zat yang abadi. Baru dapat dikatakan jawaban ayatnya sambungan la raiba fi, maka apa? Dia tidak ada keraguan lagi. Jangan ragu lagi. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Di hatinya tidak punya keraguan. Apapun hiruk pikuk gelombang ini, kehidupan dunia, goncangan langit dan bumi, tapi yang dia pandang suhudul wahda bil wahda, memandang yang satu pada yang satu jua. Wajar kalau diomongkan, jangan diajarkan kita. Tiada keraguan, baik secara lapas kalamnya ataupun pada maknanya. Sudah lapas ini kalamnya, makna tidak ada ragu lagi dia. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Maka Al-Quran itu
Semua para ilmuwan sastrawan pun tidak mampu untuk mengutipnya dan tidak mampu untuk menandinginya. Sebenarnya Al-Quran yang tersurat pun tidak ada yang mampu untuk menyainginya. Apalagi sebenarnya ini Quran. Sudah sebatas itu baik jadilah. Ya yang ayat tadi belum habis ini, supaya belum habis ini. Dan kalau tidak ada bimbang dan ragu pada tiap-tiap diri insan, kenapa pada alam azali dia memandang pada tajalli daripada hadirat Allah lil muttaqin, maka dia baru bertakwa kepada Allah. Istilahnya tidak ada alasan untuk tidak abdi kepada zat wajibal wujud dengan abdinya dengan hak zat wajibal wujud itu sendirinya. Maka lillahi ta'ala, karena Allah dia abdi, bukan karena dirinya. Keliru tidak kalau mari pada ibadah? Berarti tidak dapat ini kita, masih ada keraguan. Dapat lembaran, dapat kita, ya cara lembaran kan berserakan. Kalau kita sudah berhimpun, pun namanya Alkitab. Kalau lembaran namanya suhuf, ya wajar masih berserakan. Aku istilahkan begitu kan. Yang senantiasa menunaikan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya demi menjaga diri dari kotoran-kotoran maksiat yang menghalang untuk mencapai kesucian hakiki sampai pada martabat yang sejati. Itu tafsir beliau kan. Artinya tidak mungkin mencapai hakikat jati diri yang sebenar-benarnya apabila manusia telah mengenal azali dan tajallinya Allah, meninggalkan semua ketetapan Allah. Artinya tidak berkekalan kepada zat hakiki, cuman ceritanya ilmu sejati, tetapi mungkin kayu jati. Mungkin agak umur dikit biar tidak tegang kan. Ceritanya ilmu sejati, tahu-tahu kayu jati. Sebagus-bagus kayu jati masih buruk juga. Aku tuh cerita tapi serius ini. Yang benar-benar yang sudah terbuka hijab martabat dan ataupun makom kan, jangan sembarangan. Ini baru terbuka martabat wah, sudah semayang, tidak perlu puasa, tidak perlu sodako, tidak perlu saling tolong menolong, tidak perlu ngasingkan diri hening. Hening di mana? Hening dalam ahadian Allah. Iyukan. Itu kira-kira itu. Tapi seriusan. Rasulullah hening di mana pun. Baik di atas bukit, di dalam gua, di pasar, dia tetap hening. Tetapi rahmatan lil alamin. Jadi hening kita hening kemana? Kira-kira kan begitu. Dia tidak mudah mencapai kesempurnaan. Maka tugas kita senantiasa perjuangkan tentang keyakinan diri ini kepada Allah. Tidak selesai di situ saja. Tidak cukup hanya martabat ataupun makom, tapi harus tahu rahasia-rahasianya itu dengan rahasia-rahasia rububiyah, uluhiyah daripada yang dikatakan ghaibul ghuyub, zat ahadiyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lah ini kira-kira. Ibu-ibu udah tanya kan. Terus bu. Terus ya. Iya. Nak nyadap besok. Kalau si tinggal nyadap, berarti udah belum masuk ini. Jadi kalau udah ngaji tinggalkan ingatan nyadap, tinggalkan pasar. Hening kan? Ngaji. Kapan ngaji teringat pasar, teringat model, teringat nasi, teringat karet, ada busuk lah itu. Misal dengan pesanan terasi misalnya, ya sudah. Misal aku tuh bisa dia tersinggung, cerita apa ya tuh? Maka konsepnya kalau pribadi kan yang punya tahu rasio. Kalau sudah melangkah dari pintu keluar, mulai berjalan, kami tinggalkan urusan rumah. Iya itu. Mikir nama anak ini manjania, naga, ada usul lagi gitu. Iya. Ya sudah. Dan di rumah
Jangan mikirkan tentang di majelis, oh tingkah laku jemaah aku ini rusak aja. Nah, jadi harus bisa menempatkan pada pandangan istilah yang salah paham ya. Ada juga dua pandangan. Dua pandangan itu. Ini kan ngaji teringan pasrah, teringan mesinnya, nah gawat ini. Maka itu ngaji gentayangan. Bukan cuma sembahyang saja gentayangan. Bangsa haji bahaya itu menaikkan haji. Ya mana nak mabur jadi mabur. Sampai di Madinah Mekah teringat di rumah. Anakku makan apa? Ya kan? Nah sudah. Mana usul? Misal, syukur-syukur aku belum menaikkan haji, jangan haji di kelas itu. Iya. Tidak mudah haji mabrur itu, kalau banyak haji kabul. Misal, kita teruskan ya. Ayat selanjutnya. Kalau sempurna akan takwanya tadi, dengan kesucian dan hakiki berarti bukan kemampuan kita dalam berbuat ibadah itu, alladzina yu'minu. Artinya mereka yang telah beriman sesungguh orang yang percaya atau beriman, yang yakin patuh segala rahasia dan pengetahuannya. Akhirnya dia telah yakin itu dengan segala rahasia. Maksudnya apa yang mana rahasia? Aku juga ada hubungannya dengan yang cerita yang masa lalu, yang pendapat umum. Kalau betul imannya kepada Allah, tidak ada keimanan yang lain daripada Allah, buah daripada takwahnya tadi dengan lillahi ta'ala, dengan ahadiyatnya Allah, maka dia tidak ada lagi keraguan, sudah yakin dan patuh dengan segala rahasia-rahasia dan pengetahuan itu. Apa rahasia itu? Yang disebut bil ghaib. Jadi yang ghaib, yaitu zat wajibal wujud yang bukan bentuk dan bukan rupa, tapi tidak terungkap rahasia daripada yang ghaib itu pada dirinya. Maka tidak ada hubungannya dengan yang itu yang disebut yang awal tadi. Takwa itu hubungan kita kepada zat yang ghaib, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak berbentuk, tidak berupa. Hubungannya pada zat yang ghaib dengan ghaib itu kediaannya. Artinya kediaan itu bagi zat itu sendiri. Di hubungan takwa itu hanya bagi Allah itu sendiri, hanya pada Allah itu sendiri, tidak ada urusannya dengan neraka dan surga dan lain sebagainya. Aduh, ini selajuan ini kayaknya. Maka dikatakan itu dengan ikhlas dan mardotillah, ikhlas ridho karena siapakah kediaan itu? Dialah yang merupakan sumber samudra hakikat dan muara daripada kalam. Ya sumbernya siapa? Zat yang gaib itulah yang sumber daripada segala hakikatnya yang terjadi ini dan sumber segala kalam yang terlahir. Artinya tetap itu dengan tajalli zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau sudah demikian pandangannya, maka kita menghadapkan akan wajahnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah Allah berikan petunjuk pada tiap-tiap orang yang beriman. Ya, maka wayukim mendirikan. Kami nyinggung supaya pokoknya wayukimu mendirikan. Mendirikan apa? Aduh, kakek dulu ke sholatnya tuh. Pak langsung nak sholat ini. Diri itu dulu. Nah, tatkala telah mendirikan akan hak yang dengan ahadiyat Allah, yang berhubungan langsung dengan zat wajibul wujud yang dikatakan kul huwallahu ahad, dikatakan Allah itu esa, senantiasa pada dirinya itu berdiri dengan kesahan zat Allah, maka as-shalah berarti benar hubungannya kepada Allah, benar salatnya karena Allah. Maka wajar pertama dihisab oleh Allah itu yang dilihatnya amalun saleh.
Kalau baik sholatnya, maka baik semua amalia lainnya. Sholat itu ada sholat daim hati yang nanti berkesinambungan kepada Allah, berdiri karena Allah, maka akan baik juga sholat pada makna sifat ini istilahnya. Tapi kalau rusak hatinya, maka rusak pula pada mana hukum yang dihukumkan, yang disifatkan oleh Allah. Karena masih ada pandangan sifat dan ada asma dan ada zat. Tapi kalau sudah baik hubungan sholatnya dengan daim, dengan hakikat sebenarnya, maka tatkala dia memandang yang di luar istilahnya, dia tidak memandang asma dan sifat dan apa, tapi yang dipandangnya hanya qul huwallahu ahad. Artinya tidak lalai kan? Apalagi membatalkan. Jadi Ustaz, kami galak lewat subuh, ya tidak apa-apa melewat, bukan disengaja. Maksudnya apa-apa ya diteruskan, minta ampun. Berjuta ada apa-apa lah, kawan dulu ini. Ya Allah salah ya Allah. Allah senang dia nih. Ya sudah, ya Allah sudah. Ya Allah penyerah ya Allah. Kalau mereka tidak mampu bangun ya Allah. No ini dah. Ustaz ada apa-apa. Kenapa aku itu yang maksud? Kadang-kadang jadi jualannya gitu. Kata Ustaz, lah. Kami dah baca ngomong udah Allah. Maka sholatnya itu dengan mencondongkan seluruh organ tubuh, anggota tubuh, baik zahir atau merendahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Istilah bahasanya merendahkan, tawadhu. Telah rendah zahir batin ini dengan kudrat iradah Allah. Artinya bukan lagi kuasa kita yang mengerjakan semua amalia ibadah itu. Dalam rukun-rukun sholat yang diceritakan. Tatkala masih ada rasa kemampuan kita menanamkan niat, melapaskan niat dan lain sebagainya sampai salam, artinya belum merendah zahir batin kita ini kepada kudrat iradahnya Allah, berarti masih merampas. Itu mengakui kudrat iradah Allah pada diri kita, merasa masih kita punya kuasa dan kehendak. Hal demikian pandangannya apabila terjadi ada rasa kehendak kita, maka gugurlah makna berdiri itu sholatnya kepada Allah. Wa mimma razaqnahum, karena telah benar hubungannya kepada Allah dengan berdirinya karena Allah dengan sejatinya tadi, maka artinya dia telah mengimpakkan rezekinya yang kami berikan kepada mereka untuk bekal kehidupan mereka. Itu bekal hidup istilahnya. Artinya kalau kita serahkan ini kepada Allah, artinya lah kita kembalikan jasa kepada Allah. Itulah dikatakan rezeki yang bakal bekalnya untuk kembali kepada salah paham bodoh benar-benar. Nah, karena aku impakkan, tak pernah aku merasa punya doh. Nah sudah, kelas dekat terus. Aduh bodoh, pikir itu. Ujung pikirnya setengah-setengah. Kali istilah rambut itu ada kuning, ada hijau, mungkin ada hitam, ada coklat. Ya bercabang-cabang. Sebagai rezeki, ini sebagai rezeki. Ini sebagai rezeki. Lah kita serahkan kepada Allah. Ini bukan hakmu ya Allah, hakmu dengan azali, yang azali dengan tajalimu ya Allah. Bagai bekal kehidupan. Ya betul, di alam kehidupan kita senang. Tatkala meninggalkan alam hidup menuju abadi, kita tetap selamat. Yumfikun, mereka yang mengimpakkannya pada jalan telah mengembalikan semuanya pada Allah. Tapi ini memang luar biasa, Allah tetap dengan bijaksana pada jalan kami, kata Jamak. Ya Allah pun tak nyombongkan dirinya, aku tidak nyombongkan diri. Ini nama dikatakan iblis itu nak menyaingi Allah itu kan. Kalaulah demikian jalan dalam kehidupan ini, dalam pandangan dan batin, artinya mendapat ridho daripada kami, kata ridho Allah, sehingga terhindar segala sesuatu yang membuat mereka itu lalai kepada Allah. Jadi
Kalau Allah ridho tidak lalai lagi. Tapi kalau masih ada yang lain maka lalai. Lanjut ya. Sudah selesai. Dapat kitab ya. Tidak dapat dong kitab. Tidak tahu, dia nanya ke aku. Kami ditanya, Ustaz tak tahu dengan Tuhan. Dijawab salah, dan jawab dia salah, dijawab katanya sombong. Tidak tahu, ngajar tauhid marifat, hanya tahu dengan Tuhan. Dengan Tuhan apa sih tahu? Yang masalahnya tahu dengan Allah yang punya Tuhan. Dia tidak tahu dengan Tuhan, dia bingung. Yang tahu hanya Allah, karena dia pening. Teruskan ya. Walladzina yu'minun, dan orang-orang yang beriman itu tunduk. Dia beriman, dia tunduk dan patuh pada diri yang sejati. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduk dia kepada Allah dan patuh. Benar? Selalu. Bima unzila ilaika, pada apa yang diturunkan kepadamu. Nah, jadi apa yang diturunkan Allah kepada kita ini telah tunduk dan patuh. Kau hari ini butuh, ya Allah, siap, ya Allah. Hari besok kau dapat duit, siap, ya Allah. Istilahku itu istilah itu. Besok lusa kau sakit, siap, ya Allah. Tunduk dengan patuh. Ya. Kalau tidak tunduk, besok hari ini kau buntu, tolong ya Allah lepas kelapa. Tidak patuh, tidak tunduk. Belum tunduk. Kalau tunduk jangan banyak kendak lagi. Benar ya Allah dari kau ya Allah. Benar ya Allah. No. Ini tidak merubah. Ya Allah cepat rubahkan ya Allah. Aku tidak sanggup ya Allah. Ini belum tunduk dengan batu. Masih awak jadi wayang, jadi raja. Apa wayang jadi raja. Kira-kira itu, kira-kira bayar itu. Yang mengenai kata benar, salah tinggal ya. Jadi arti tunduk dan patuh itu tidak bantah lagi, ya kan? Kalau masih bertanya, masih membantah, minta dirubah, artinya belum tunduk dan patuh. Kan simpel cara berpikir. Kira-kira itu, aku kira-kira terus baca kamu tuh lah, aku kira-kira ini apa senianan. Tunduk patuh yaitu pada ini kitab yang mencakup dengan semua rahasia-rahasia kitab terdahulu. Nah, ini kitab. Nah, tunduk. Ini dah artinya rumah ini akalnya ini. Jadi jangan berusaha itu. Allah kan Maha Pengampun. Misalnya, hanya tidak tunduk dan patuh pada ini kita. Dia pikir kita lah atas itu baik. Nah, kalau dia tunduk dan patuh arti mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seiring dengan itu mereka secara terang-terangan meyakini ma unzila min qablika, apa yang diturunkan kepada sebelum kitab yang sebelumnya. Kalau ada rahasia di kitab sebelum-sebelumnya telah dapat. Apa yang namanya? Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, itu yang tulisan. Sebelum-sebelumnya telah dapat. Ya. Dan itu kayak kami hias kayaknya. Sebelum-sebelumnya dapat. Ini kita, ada apa ini kitab sebelum-sebelumnya? Dikarenakan tunduk dan patuh. Tetapi kalau tidak tunduk dan patuh berarti batal kitab sebelum-sebelumnya. Nah, istilahkan kitab lah. Baca kamu telah mikir gini. Yang dipikir-pikir lagi mulai yakin. Yakin mikir-mikir tuh sungguh yakin tidak main pikir lagi. Yakin mikir-mikir. Itu namanya tidak yakin. Banyak tersinggung, mendapat serangan baik ngomong ini. Kalau sudah yakin tidak mikir-mikir. Kapan mikir-mikir berarti belum yakin.
Saya ngaji. Ayo. Mana ya ngaji dah malam ini. Lu yakin? Begini kan? Datang, ya itu takdirnya, jangan ditanya dulu lagi, nah ngakunya, jangan ditanya ngaku lagi, berarti tidak terima tadi kan, nolak. Ya berarti sudah, tadi tidak sampai, biasanya sampai di depan kecepatan misalnya kan, ya sudah, arti jangan ditanya lagi. Banyak alasan, ngapa? Kena pejabat Ustaz Mampela. Ya sudah, takdir sudah ngaji, jangan banyak alasan lagi. Ya. Kena perangkat tadi masih kendak dia, pecaban juga masih kendak dia, balik juga masih kendak dia. Nyambung. Ini mikir terus kita nih. Mana besok, mana lusa kan? Mana terus. Maka jaga ada kata emang hebat nih nafsu kita nih. Kalau pajak nyari harta nih dari anak, cucu, cicit, tujuh turun jangan miskin. Yang 8 sengsara. Nak jadi Tuhan. Dah aja. Uji Allah urusanku itu. Aku yang menjadikan, aku yang menciptakan, aku yang bertanggung jawab tentang kehidupannya. Bukan urusanmu. Aku ni bapaknya Tuhan. Iya kau juga, aku menjadikannya. Untung Tuhan yang ngomong itu apa itu. Kira-kira kan itu. Ustaz kasarnya, ya kasar lagi masih balap macam-macam, tak lagi dah kasar. Nah mati nian namanya. Mati lampu. Nah maka oleh karena itu, artinya cerita yang dengan ketuhanan ma'rifatullah itu, kitab yang hakiki, yang sejati itu tidak mudah. Tidak mudah. Memahami Quran itu tidak mudah, Al-Hadis itu tidak mudah. Mudah menceritakannya, mudah paham pada tafsirnya, belum tentu mudah pada praktek alam kehidupan. Baik hubungan kita pada makhluk Allah ataupun pribadi kita kepada Allah. Mungkin banyak para ahli tafsir, ahli hadis, ahli ilmu ma'rifat, tetapi bagaimana bukti kenyataannya? Apakah betul dengan ma'rifatullah atau ma'rifatun nafsi? Atau ma'rifatul dia jangan disebut. Aku ibahe tadi. Cerita sama, dalil sama, pakai nas Quran dan ijma dan para wali juga para ulama. Tapi praktek pada kehidupannya bagaimana? Ini yang berat bagi untuk kita perjuangkan bagi diri kita ini. Batas cerita, maka justru kami pribadi tidak ngajak uang. Kami tidak kagum dengan keahlian cerita ilmu, tetapi kami kagum orang yang tidak berilmu tapi berakhlak yang mulia, baik kepada Allah ataupun kepada makhluk-makhluk Allah. Artinya walaupun sedikit ilmu itu baginya, tapi bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain dan bagi makhluk-makhluk yang lain. Walaupun cuma dia membaca bismillah. Nyambung. Wajar Nabi Muhammad diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena kuncinya itu akhlak. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian, jadilah dulu tanggapan itu dengan pikirkan apa makrifat kita, makrifat kalam, ya kan? Makrifat ilmu, apa makrifat khayalan, apa makrifat nafsu, apa makrifat apa makrifatul hakiki, ya kan? Jadi tinggal kita berjuang terus. Terhilap dan salah wajar, tetapi bukan hanya berarti berketerusan terhilap dan salah. Kalau terus namanya kurang Nah kamu tuh jawabnya bukan aku. Ya sekali wajar, 2 kali, 3 kali, 4, 10 kali terus kalau wajar lah dimaklumkannya itu. Kalau terus, ya tidak tahu aku. Tetapi bagi Allah, apapun perbuatan kita yang buruk-buruk, Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk. Allah tidak pernah nyerah diri kita ini. Cuman kita baik lah, sudah masih itulah dengan ngerti dengan dia kan. Baik demikian saja kita baca.
selawat. Allahumma salli ala salatil ala as'adi makhluqatika habibillah Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل وسلم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم انصرنا أمة سيدنا محمد اللهم اجبرنا أمة سيدنا محمد اللهم استرنا أمة سيدنا محمد اللهم بحق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما شاء الله كان لم يشاء ولم يكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون